Pernah nggak kamu merasa hidup ini terasa begitu berat, seolah semua hal datang bersamaan tanpa jeda, dan tanpa kamu sadari, kamu mulai mengeluh pelan-pelan di dalam hati. Awalnya mungkin hanya sekadar ungkapan lelah, sebuah bisikan kecil yang mengatakan bahwa kamu capek, kamu kecewa, atau kamu merasa semuanya tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Tapi semakin sering kamu melakukannya, semakin keluhan itu berubah menjadi kebiasaan yang diam-diam menguasai cara kamu melihat dunia. Hari-hari yang seharusnya biasa saja mulai terasa lebih berat dari yang sebenarnya. Masalah kecil terasa seperti beban besar, dan hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana menjadi alasan untuk terus merasa tidak puas. Kamu mulai fokus pada apa yang kurang, pada apa yang hilang, pada apa yang tidak kamu miliki, hingga tanpa sadar kamu melupakan semua hal yang sebenarnya masih kamu punya. Dan di titik itu, hidup bukan lagi tentang menjalani apa yang ada, tapi tentang terus membandingkan kenyataan dengan harapan yang tidak terpenuhi. Kamu merasa dunia tidak adil, merasa keadaan tidak berpihak, dan perlahan kamu mulai percaya bahwa hidup memang sekeras itu terhadapmu. Padahal jika kamu mau jujur sejenak, bukan berarti hidupmu lebih berat dari orang lain, tapi mungkin kamu sudah terlalu lama melihat semuanya dari sudut pandang yang penuh keluhan. Karena setiap kali kamu mengeluh, kamu seperti menambahkan beban baru di atas beban yang sudah ada, bukan secara nyata, tapi di dalam pikiranmu sendiri. Dan pikiran itulah yang akhirnya menentukan bagaimana kamu merasakan hidupmu setiap hari. Kamu mungkin tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar sana, tidak bisa mengatur bagaimana orang lain bersikap atau bagaimana keadaan berubah. Tapi kamu selalu punya kendali atas bagaimana kamu merespon semuanya, meskipun seringkali kamu tidak menyadarinya. Masalahnya saat kamu terbiasa mengeluh, kamu kehilangan kesadaran itu. Kamu seperti berjalan otomatis merespon setiap hal dengan cara yang sama, yaitu dengan ketidakpuasan. Dan semakin lama kamu berada di pola itu, semakin sulit kamu keluar karena semuanya terasa wajar, terasa normal, seolah memang seperti itulah hidup seharusnya dijalani. Tapi pernahkah kamu berhenti sejenak, benar-benar berhenti, dan bertanya dengan jujur pada dirimu sendiri? Bagaimana jika hidupmu sebenarnya tidak seburuk yang kamu kira? Bagaimana jika yang membuat semuanya terasa berat bukan hanya keadaan, tapi cara kamu memandang dan merespon keadaan itu? Bagaimana jika selama ini kamu bukan hanya menghadapi masalah, tapi juga memperbesar masalah itu dengan pikiranmu sendiri? Dan bagaimana jika perubahan yang kamu cari selama ini tidak harus dimulai dari hal besar, tapi cukup dari satu keputusan sederhana, yaitu berhenti mengeluh? Bukan berarti kamu harus menahan semua perasaanmu, bukan berarti kamu harus berpura-pura kuat atau bahagia, tapi tentang memilih untuk tidak terus-menerus memberi ruang pada keluhan yang tidak membawa kamu kemana-mana. Tentang menyadari bahwa setiap keluhan yang kamu ulang hanya akan memperkuat rasa lelah yang kamu rasakan. Dan mungkin, hanya mungkin, saat kamu mulai mengurangi keluhan itu, kamu akan melihat sesuatu yang selama ini tidak kamu sadari. Bahwa hidup ini tidak selalu berubah menjadi lebih mudah, tapi kamu bisa menjadi lebih kuat dalam menghadapinya. Bahwa dunia tidak harus selalu sesuai dengan keinginanmu, tapi kamu bisa belajar menerima tanpa harus menyerah. Dan bahwa di balik semua hal yang tidak berjalan sesuai harapan, selalu ada ruang untuk tumbuh, selama kamu tidak menutupnya dengan keluhan yang terus berulang. Mengeluh seringkali terasa seperti sesuatu yang kecil dan tidak berbahaya. Bahkan kadang terasa melegakan di awal, seolah kamu sedang mengeluarkan beban yang selama ini kamu tahan di dalam diri. Kamu mungkin merasa lebih ringan sesaat setelah mengungkapkannya, entah itu kepada orang lain atau hanya di dalam pikiranmu sendiri. Tapi yang jarang disadari adalah, setiap kali kamu mengulang keluhan yang sama, kamu sebenarnya sedang memperkuat pola pikir yang membuatmu tetap berada di tempat yang sama. Kamu tidak benar-benar melepaskan beban itu, kamu hanya memutarnya kembali dalam bentuk yang berbeda. Dan tanpa sadar, kamu mulai membangun kebiasaan untuk fokus pada hal-hal yang tidak berjalan sesuai keinginanmu. Semakin sering kamu melakukannya, semakin otakmu terbiasa mencari kesalahan, mencari kekurangan, dan mencari alasan untuk merasa tidak puas. Seolah-olah hidup ini selalu kurang, selalu tidak cukup, dan selalu ada yang salah. Padahal kenyataannya, tidak semua hal dalam hidup harus berjalan sempurna untuk bisa kamu jalani dengan tenang. Ada banyak hal yang sebenarnya cukup baik, cukup layak disyukuri, tapi tertutup oleh kebiasaanmu yang terus mencari celah untuk mengeluh. Disinilah letak bahayanya.
Karena keluhan yang terus diulang tidak hanya mempengaruhi perasaanmu, tapi juga cara kamu mengambil keputusan. Saat pikiranmu dipenuhi dengan hal-hal negatif, kamu cenderung melihat segala sesuatu dari sisi terburuknya. Kamu jadi ragu untuk mencoba, takut untuk melangkah, dan lebih mudah menyerah sebelum benar-benar berusaha. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu sudah lebih dulu meyakinkan dirimu bahwa semuanya akan sulit. Dan keyakinan itu tumbuh dari kebiasaan kecil yang terus kamu ulang setiap hari. Mengeluh bukan hanya tentang kata-kata yang kamu ucapkan, tapi tentang cara kamu memproses realita. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kamu punya dua pilihan. Kamu bisa melihatnya sebagai hambatan yang harus kamu ratapi, atau sebagai bagian dari proses yang harus kamu lewati. Perbedaannya terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Orang yang terbiasa mengeluh akan merasa hidupnya selalu berat, bahkan ketika sebenarnya tidak ada masalah besar yang terjadi. Sementara orang yang belajar menerima akan tetap merasa tenang, bahkan di tengah situasi yang tidak ideal. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tapi karena mereka tidak menambah beban yang sebenarnya tidak perlu. Mereka tidak membiarkan pikirannya dipenuhi oleh hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Dan ini bukan tentang menjadi orang yang selalu positif, tapi tentang menjadi orang yang realistis. Tentang memahami bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginanmu, dan itu tidak apa-apa. Karena hidup memang tidak diciptakan untuk selalu menyenangkanmu, tapi untuk membentukmu. Dan setiap kali kamu memilih untuk tidak mengeluh, kamu sedang melatih dirimu untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bukan kuat karena tidak punya masalah, tapi kuat karena tidak lagi membiarkan masalah itu menguasai pikiranmu sepenuhnya. Dan dari situ, perlahan kamu akan mulai melihat perubahan kecil yang selama ini tidak pernah kamu rasakan. Perubahan yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Cara kamu memandang hidup memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang sering kamu sadari. Karena dari situlah semua perasaan, keputusan, dan tindakanmu bermula. Dua orang bisa berada di situasi yang sama, menghadapi masalah yang serupa, tapi merasakan beban yang sangat berbeda hanya karena cara mereka melihatnya tidak sama. Yang satu mungkin melihatnya sebagai akhir dari segalanya, sementara yang lain melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang harus dilalui. Dan perbedaan itu bukan karena siapa yang lebih beruntung, tapi karena siapa yang lebih mampu mengelola pikirannya sendiri. Saat kamu terbiasa mengeluh, kamu secara perlahan melatih dirimu untuk melihat hidup dari sisi yang sempit. Seolah semua hal buruk lebih penting daripada hal baik yang masih ada. Kamu menjadi lebih peka terhadap kesalahan, lebih cepat menyadari kekurangan, dan lebih mudah mengabaikan hal-hal yang sebenarnya masih bisa kamu syukuri. Tanpa sadar, kamu membangun dunia di dalam pikiranmu yang dipenuhi oleh ketidakpuasan. Dan semakin lama kamu hidup di dalam pola itu, semakin sulit bagimu untuk melihat kenyataan secara utuh. Kamu mulai merasa bahwa hidup selalu tidak adil, bahwa usaha yang kamu lakukan tidak pernah cukup, dan bahwa segala sesuatu selalu berjalan tidak sesuai keinginanmu. Padahal jika kamu melihatnya dengan lebih jernih, tidak semua hal berjalan seburuk itu. Ada banyak momen kecil yang sebenarnya berjalan baik, ada banyak hal yang masih bertahan, dan ada banyak kesempatan yang masih terbuka. Hanya saja, semua itu tertutup oleh kebiasaanmu yang terlalu fokus pada hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Inilah mengapa berhenti mengeluh bukan sekadar mengubah ucapan, tapi mengubah cara kamu melihat hidup secara keseluruhan. Kamu mulai belajar untuk melihat kenyataan apa adanya, tanpa melebih-lebihkan hal buruk dan tanpa mengabaikan hal baik. Kamu mulai memahami bahwa hidup tidak selalu tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi tentang bagaimana kamu menyikapi apa yang kamu dapatkan. Dan dari situ perlahan kamu akan merasakan perbedaan yang nyata. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu tidak lagi memandangnya sebagai sesuatu yang harus selalu dilawan dengan keluhan. Kamu mulai memberi ruang untuk menerima, untuk memahami, dan untuk berpikir lebih jernih sebelum bereaksi. Ini bukan berarti kamu menjadi orang yang pasif atau menyerah pada keadaan. Justru sebaliknya, kamu menjadi lebih sadar dalam mengambil langkah. Kamu tidak lagi bereaksi secara impulsif, tidak lagi terjebak dalam emosi sesaat yang membuatmu merasa semakin buruk. Kamu mulai memilih responmu dengan lebih bijak, dan disitulah letak perubahan yang sebenarnya. Karena hidup tidak selalu bisa kamu ubah sesuai keinginanmu,
Tapi cara kamu merespon hidup selalu bisa kamu latih. Semakin kamu melatihnya, semakin kuat kamu menghadapi berbagai situasi yang datang. Kamu tidak lagi mudah goyah hanya karena satu hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Kamu juga tidak lagi merasa hancur hanya karena satu kegagalan kecil. Semua itu karena kamu sudah tidak lagi melihat hidup sebagai sesuatu yang harus selalu sempurna. Kamu mulai melihatnya sebagai proses yang terus berjalan dengan segala naik turunnya. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu akan menyadari satu hal penting, bahwa ketenangan bukan datang dari hidup yang tanpa masalah, tapi dari pikiran yang tidak lagi memperbesar masalah itu sendiri. Saat kamu mengeluh, tanpa kamu sadari, kamu sedang mengarahkan energimu pada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kamu kendalikan. Kamu memikirkan ulang kejadian yang sudah berlalu, mengulang percakapan yang tidak bisa diubah, dan berharap hasil yang berbeda dari sesuatu yang sudah selesai. Semua itu terasa nyata di dalam pikiranmu, seolah masih bisa diperbaiki, padahal kenyataannya tidak ada yang benar-benar berubah. Energi yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk bergerak maju justru habis untuk memikirkan hal yang tidak lagi berada dalam kendalimu. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin kamu merasa lelah, bukan karena hidupmu terlalu berat, tapi karena pikiranmu tidak pernah benar-benar beristirahat. Mengeluh membuatmu terjebak di masa lalu atau terikat pada hal yang tidak bisa kamu ubah. Kamu terus memutar ulang rasa kecewa, rasa marah, dan rasa tidak puas, seolah itu akan membantumu menemukan solusi. Padahal yang terjadi justru sebaliknya, kamu semakin tenggelam dalam emosi yang sama. Di titik ini penting untuk menyadari bahwa tidak semua hal perlu kamu pikirkan terus-menerus. Ada hal yang memang harus kamu lepaskan, bukan karena itu tidak penting, tapi karena kamu tidak punya kendali atasnya. Dan melepaskan bukan berarti kamu kalah atau menyerah. Melepaskan adalah bentuk kedewasaan, bentuk pemahaman bahwa tidak semua hal harus kamu bawa sepanjang waktu. Ketika kamu berhenti mengeluh, kamu mulai belajar membedakan mana yang bisa kamu kendalikan dan mana yang tidak. Kamu mulai mengarahkan perhatianmu pada hal-hal yang benar-benar bisa kamu ubah. Hal kecil seperti sikapmu, tindakanmu, dan cara kamu merespon keadaan. Mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah perubahan besar dimulai. Karena saat kamu fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan, kamu tidak lagi merasa sepenuhnya tidak berdaya. Kamu tidak lagi merasa hidup hanya terjadi begitu saja tanpa bisa kamu pengaruhi. Sebaliknya, kamu mulai melihat bahwa selalu ada ruang untuk bergerak sekecil apapun itu. Dan dari ruang kecil itulah perlahan kamu membangun kembali rasa kendali dalam hidupmu. Mengeluh seringkali membuat segalanya terasa di luar kendalimu, seolah dunia terlalu besar, terlalu rumit, dan terlalu sulit untuk kamu hadapi. Tapi saat kamu berhenti mengeluh, perspektif itu mulai berubah. Kamu tidak lagi melihat hidup sebagai sesuatu yang harus kamu lawan, tapi sebagai sesuatu yang harus kamu jalani dengan kesadaran. Kamu mulai menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai rencana, dan itu bukan akhir dari segalanya. Justru dari ketidaksempurnaan itulah kamu belajar beradaptasi. Kamu belajar menjadi lebih fleksibel, lebih sabar, dan lebih kuat secara mental. Semua itu tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang perlahan, yang membutuhkan kesadaran dan latihan setiap hari. Akan ada momen di mana kamu kembali ingin mengeluh, kembali ingin menyalahkan keadaan. Tapi setiap kali kamu menyadarinya, kamu punya kesempatan untuk memilih respon yang berbeda. Dan pilihan kecil itulah yang akan membentuk siapa kamu ke depannya. Bukan keadaan yang menentukan kualitas hidupmu, tapi bagaimana kamu mengelola dirimu di tengah keadaan tersebut. Dan saat kamu mulai memahami itu, kamu tidak lagi merasa sepenuhnya dikendalikan oleh hidup. Kamu mulai berdiri di posisi yang berbeda, lebih tenang, lebih sadar, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Berhenti mengeluh sering disalahartikan sebagai kewajiban untuk menjadi kuat sepanjang waktu, seolah kamu tidak boleh merasa lelah, tidak boleh kecewa, dan tidak boleh merasakan emosi negatif sama sekali. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Berhenti mengeluh bukan tentang menolak perasaanmu, tapi tentang bagaimana kamu memperlakukan perasaan itu dengan lebih bijak. Kamu tetap boleh merasa sedih, kamu tetap boleh merasa marah, dan kamu tetap boleh merasa kecewa. Semua itu adalah bagian dari menjadi manusia. Yang membedakan adalah apakah kamu membiarkan perasaan itu berlarut-larut menjadi keluhan yang terus kamu ulang, atau kamu mengakuinya lalu perlahan melepaskannya. Ada perbedaan besar antara merasakan dan meratapi.
Saat kamu merasakan, kamu memberi ruang untuk memahami apa yang terjadi di dalam dirimu. Kamu jujur terhadap apa yang kamu alami tanpa harus menutupinya. Tapi saat kamu meratapi, kamu terjebak di dalam emosi itu. Kamu mengulangnya terus-menerus, membesarkannya, dan tanpa sadar membuatnya semakin sulit untuk dilepaskan. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka mengira mereka sedang jujur dengan perasaan mereka, padahal mereka sebenarnya sedang memperpanjang penderitaan itu sendiri. Dan semakin lama itu berlangsung, semakin sulit untuk keluar dari lingkaran tersebut. Berhenti mengeluh adalah langkah awal untuk keluar dari pola itu. Bukan dengan cara memaksa diri untuk selalu positif, tapi dengan cara lebih sadar terhadap apa yang kamu pikirkan dan rasakan. Kamu mulai memperhatikan kapan kamu mulai mengeluh, apa yang memicunya, dan bagaimana hal itu mempengaruhi perasaanmu setelahnya. Dari situ kamu mulai memahami bahwa tidak semua pikiran harus kamu ikuti. Tidak semua emosi harus kamu perbesar. Ada kalanya kamu hanya perlu mengamati, lalu membiarkannya berlalu tanpa harus kamu pegang terlalu lama. Ini adalah bentuk kedewasaan yang seringkali tidak terlihat dari luar tapi sangat terasa di dalam. Kamu menjadi lebih tenang, bukan karena hidupmu lebih mudah, tapi karena kamu tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap setiap hal. Kamu mulai memberi jarak antara dirimu dan emosimu, bukan untuk menjauh tapi untuk memahami dengan lebih jernih. Dan dari jarak itu kamu bisa melihat sesuatu yang sebelumnya tidak kamu sadari, bahwa banyak hal yang kamu keluhkan sebenarnya tidak sebesar yang kamu bayangkan, bahwa banyak kekhawatiran yang kamu pikirkan tidak benar-benar terjadi, dan bahwa sebagian besar beban yang kamu rasakan datang dari pikiranmu sendiri, bukan dari kenyataan yang sebenarnya. Saat kamu mulai memahami ini, kamu tidak lagi merasa perlu untuk mengeluh sebanyak sebelumnya. Bukan karena hidupmu tiba-tiba menjadi sempurna, tapi karena kamu sudah tidak lagi memperbesar ketidaksempurnaan itu. Kamu mulai menerima bahwa hidup memang penuh dengan hal yang tidak pasti, dan daripada terus melawannya dengan keluhan, kamu memilih untuk menjalaninya dengan kesadaran. Kesadaran bahwa kamu tidak harus selalu mengontrol semuanya. Kesadaran bahwa kamu cukup kuat untuk menghadapi apa yang datang, tanpa harus terus mengeluh tentangnya. Dan dari situlah perlahan kamu mulai merasakan perubahan yang lebih dalam. Perubahan yang tidak hanya terlihat dari luar, tapi juga terasa dalam cara kamu berpikir, merasa, dan menjalani hidup setiap hari. Saat kamu mulai mengurangi kebiasaan mengeluh, ada perubahan kecil yang mungkin tidak langsung kamu sadari, tapi perlahan terasa dalam cara kamu menjalani hari-harimu. Hidup yang sebelumnya terasa penuh tekanan mulai terasa sedikit lebih ringan, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu tidak lagi menambah beban itu dengan pikiran yang berulang-ulang. Kamu tidak lagi memutar ulang hal yang sama di dalam kepala tanpa arah. Kamu mulai memberi dirimu ruang untuk bernapas, untuk melihat situasi dengan lebih jernih, tanpa emosi yang terlalu menguasai. Dan dari situ kamu mulai melihat bahwa sebenarnya tidak semua hal seburuk yang kamu bayangkan. Ada banyak hal yang tetap berjalan meskipun tidak sempurna. Ada banyak bagian dari hidupmu yang masih bisa kamu jalani dengan baik, meskipun ada beberapa hal yang tidak sesuai harapan. Dulu, mungkin kamu terlalu fokus pada satu masalah sampai lupa bahwa hidupmu tidak hanya tentang itu. Satu kesalahan bisa merusak seluruh harimu. Satu kegagalan kecil bisa membuatmu merasa semuanya sia-sia. Tapi sekarang, perlahan kamu mulai melihat gambaran yang lebih luas. Kamu mulai memahami bahwa satu kejadian tidak menentukan seluruh hidupmu. Dan dari pemahaman itu, kamu mulai belajar untuk tidak bereaksi berlebihan. Bukan berarti kamu menjadi acuh, tapi kamu menjadi lebih seimbang. Kamu tahu kapan harus peduli dan kapan harus melepaskan. Kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak memberikan dampak nyata dalam hidupmu. Energi itu mulai kamu arahkan ke hal-hal yang benar-benar penting. Hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Hal-hal yang bisa kamu perbaiki. Dan hal-hal yang bisa membawamu bergerak ke depan, meskipun hanya sedikit. Ini adalah perubahan yang sangat sederhana, tapi dampaknya besar dalam jangka panjang. Karena saat energimu tidak lagi tersebar ke arah yang salah, kamu menjadi lebih fokus, lebih efektif, dan tanpa sadar kamu mulai membuat kemajuan yang sebelumnya terasa sulit. Kamu juga mulai merasakan ketenangan yang berbeda. Bukan ketenangan karena tidak ada masalah, tapi ketenangan karena kamu tidak lagi melawan semua hal yang terjadi. Kamu menerima apa yang tidak bisa kamu ubah dan bekerja pada apa yang bisa kamu lakukan.
Kombinasi sederhana ini membuat hidup terasa lebih stabil, tidak terlalu naik saat senang, dan tidak terlalu jatuh saat kecewa. Kamu mulai menemukan keseimbangan yang sebelumnya tidak kamu miliki. Dan di titik ini kamu akan menyadari bahwa berhenti mengeluh bukan hanya mengubah pikiranmu, tapi juga mengubah caramu bertindak. Kamu tidak lagi reaktif. Kamu menjadi lebih responsif. Kamu tidak lagi terburu-buru dalam mengambil keputusan karena emosi. Kamu memberi dirimu waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Dan dari situ, kualitas keputusanmu pun mulai berubah. Lebih matang, lebih tenang, dan lebih selaras dengan apa yang sebenarnya kamu butuhkan dalam hidup. Semua ini tidak terjadi karena hidupmu menjadi lebih mudah, tapi karena kamu sudah tidak lagi mempersulitnya dengan cara berpikirmu sendiri. Dan dari perubahan itulah, perlahan kamu mulai merasakan bahwa hidup memang tidak harus selalu sempurna untuk bisa terasa cukup. Mengeluh seringkali membuat seseorang merasa seperti korban dari keadaan, seolah hidup hanya terjadi begitu saja tanpa bisa dikendalikan. Dan semua yang datang terasa seperti sesuatu yang harus diterima tanpa pilihan. Perasaan ini pelan-pelan membentuk cara kamu melihat dirimu sendiri. Kamu mulai merasa lemah, merasa tidak punya kendali, dan merasa bahwa apapun yang kamu lakukan tidak akan banyak mengubah keadaan. Padahal bukan situasinya yang sepenuhnya membuatmu merasa seperti itu, tapi cara kamu merespon situasi tersebut. Saat kamu terus mengeluh, kamu memperkuat keyakinan bahwa kamu tidak berdaya. Kamu menempatkan dirimu di posisi yang pasif, menunggu sesuatu berubah tanpa benar-benar mengambil langkah untuk mengubahnya. Dan semakin lama kamu berada di posisi itu, semakin sulit bagimu untuk keluar, karena kamu sudah terbiasa melihat dirimu sebagai seseorang yang tidak punya pilihan. Padahal kenyataannya, kamu selalu punya pilihan meskipun tidak selalu mudah. Kamu mungkin tidak bisa memilih apa yang terjadi, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu bersikap. Kamu bisa memilih untuk tetap diam dan mengeluh atau mulai bergerak meskipun pelan. Dan pilihan kecil itu jika dilakukan terus-menerus akan membawa perubahan yang besar. Saat kamu berhenti mengeluh, kamu mulai mengambil kembali kendali atas hidupmu. Kamu tidak lagi menunggu keadaan menjadi sempurna sebelum bertindak. Kamu mulai bergerak dengan apa yang kamu punya sekarang. Mungkin langkahnya kecil, mungkin hasilnya belum terlihat, tapi itu jauh lebih berarti daripada terus diam dan mengeluh tanpa arah. Kamu mulai menyadari bahwa perubahan tidak datang dari keluhan, tapi dari tindakan. Dan tindakan itu selalu dimulai dari keputusan sederhana untuk tidak menyerah pada keadaan. Di titik ini kamu juga akan melihat bahwa banyak hal yang dulu terasa mustahil sebenarnya bisa kamu hadapi. Bukan karena semuanya tiba-tiba menjadi mudah, tapi karena kamu sudah tidak lagi membatasi dirimu dengan pikiran negatif. Kamu mulai percaya bahwa kamu bisa mencoba, bisa belajar, dan bisa berkembang. Kepercayaan ini tidak datang secara instan. Ia tumbuh dari setiap langkah kecil yang kamu ambil tanpa disertai keluhan. Setiap kali kamu memilih untuk bergerak daripada mengeluh, kamu sedang membangun kekuatan di dalam dirimu. Kekuatan yang tidak terlihat tapi sangat nyata dampaknya. Kamu menjadi lebih tahan terhadap tekanan, lebih sabar dalam menghadapi proses, dan lebih percaya pada dirimu sendiri. Semua itu perlahan mengubah posisi kamu dalam hidup, dari yang sebelumnya merasa dikendalikan oleh keadaan, menjadi seseorang yang mampu berdiri dan menentukan arah. Ini bukan tentang menjadi sempurna atau selalu berhasil. Ini tentang menjadi lebih berani untuk menghadapi apa yang ada di depanmu, tanpa harus terus menyalahkan keadaan atau menunggu sesuatu berubah dengan sendirinya. Dan saat kamu sampai di titik ini, kamu akan menyadari satu hal penting, bahwa selama ini kekuatan yang kamu cari di luar ternyata sudah ada di dalam dirimu sendiri. Hanya saja selama kamu terus mengeluh, kamu tidak pernah benar-benar menggunakannya. Perubahan ini tidak terjadi dalam satu malam, dan penting untuk kamu pahami sejak awal bahwa berhenti mengeluh adalah proses yang penuh naik turun. Bukan sesuatu yang langsung sempurna begitu saja. Akan ada hari di mana kamu merasa kuat dan tenang, seolah semuanya mulai berjalan lebih ringan dari biasanya. Tapi di hari lain kamu mungkin kembali merasa lelah, kembali ingin mengeluh, dan kembali merasa semuanya tidak adil. Dan itu bukan kegagalan. Itu adalah bagian dari proses yang memang harus kamu lewati. Karena selama bertahun-tahun mungkin kamu sudah terbiasa merespon segala sesuatu dengan keluhan. Jadi wajar jika kebiasaan itu tidak langsung hilang begitu saja.
Yang terpenting bukan seberapa cepat kamu berubah, tapi seberapa sadar kamu saat kebiasaan lama itu muncul kembali. Dulu mungkin kamu langsung tenggelam dalam keluhan tanpa menyadarinya. Kamu mengulang pikiran yang sama, memperbesar masalah, dan membiarkan emosi menguasai dirimu sepanjang hari. Tapi sekarang perlahan kamu mulai mengenali pola itu. Kamu mulai menyadari kapan pikiranmu mulai mengarah ke keluhan. Dan di momen itu kamu punya kesempatan untuk berhenti sejenak. Bukan untuk memaksa diri menjadi positif, tapi untuk tidak langsung mengikuti arus pikiran tersebut. Kamu bisa menarik napas, memberi jarak, dan memilih respon yang berbeda. Mungkin kamu belum bisa sepenuhnya menghindari keluhan, tapi kamu sudah tidak lagi terjebak terlalu lama di dalamnya. Dan itu adalah kemajuan yang nyata. Banyak orang meremehkan perubahan kecil seperti ini, padahal justru disitulah fondasi dari perubahan besar dibangun. Setiap kali kamu berhasil tidak larut dalam keluhan, kamu sedang melatih pikiranmu untuk menjadi lebih kuat, lebih stabil, dan lebih sadar. Seiring waktu, jeda antara reaksi dan responmu akan semakin jelas. Kamu tidak lagi langsung bereaksi terhadap setiap hal yang terjadi. Kamu memberi dirimu ruang untuk berpikir, dan dari ruang itulah kamu mulai membuat pilihan yang lebih bijak. Ini adalah kemampuan yang sangat berharga karena tidak semua orang memilikinya. Banyak orang hidup secara otomatis mengikuti emosi tanpa pernah mempertanyakan apakah itu benar atau tidak. Tapi kamu mulai keluar dari pola itu. Kamu mulai hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi. Dan meskipun prosesnya tidak selalu nyaman, hasilnya akan terasa dalam jangka panjang. Kamu menjadi lebih tahan terhadap tekanan, lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian, dan lebih siap menghadapi berbagai situasi tanpa harus kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Akan ada momen di mana kamu merasa kembali ke titik awal, seolah semua usaha yang kamu lakukan sia-sia. Tapi sebenarnya tidak. Setiap kesadaran yang kamu miliki tidak pernah hilang. Ia tetap ada dan akan membantumu untuk bangkit lebih cepat dari sebelumnya. Jadi jangan terlalu keras pada dirimu sendiri saat kamu kembali mengeluh. Cukup sadari, pahami, lalu perlahan kembali ke jalur yang kamu bangun. Karena pada akhirnya, perubahan bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus kembali ke arah yang benar meskipun kamu sempat tersesat. Saat kamu mulai benar-benar mengurangi keluhan dalam hidupmu, ada satu perubahan halus yang perlahan muncul, yaitu kemampuan untuk menghargai hal-hal kecil yang sebelumnya sering kamu abaikan. Hal-hal yang dulu terasa biasa saja, bahkan mungkin tidak pernah kamu pikirkan, sekarang mulai terlihat lebih jelas dan lebih berarti. Bukan karena hidupmu tiba-tiba berubah drastis, tapi karena perhatianmu tidak lagi dipenuhi oleh hal-hal yang kamu anggap kurang. Kamu mulai melihat apa yang ada, bukan hanya apa yang tidak ada. Dan dari situ rasa cukup mulai tumbuh di dalam dirimu. Rasa cukup ini bukan berarti kamu berhenti berkembang atau berhenti memiliki keinginan. Bukan berarti kamu menyerah pada keadaan dan tidak ingin menjadi lebih baik. Justru sebaliknya, rasa cukup membuatmu bergerak dengan lebih tenang. Kamu tidak lagi didorong oleh rasa kekurangan yang terus-menerus menghantui. Kamu bergerak karena kamu ingin berkembang, bukan karena kamu merasa hidupmu tidak pernah cukup. Ini adalah perbedaan yang sangat penting, karena saat kamu bergerak dari rasa tidak cukup, kamu akan selalu merasa kurang, seberapapun yang kamu capai. Tapi saat kamu bergerak dari rasa cukup, setiap langkah terasa lebih bermakna. Setiap pencapaian sekecil apapun terasa layak dihargai. Dan setiap proses yang kamu jalani tidak lagi terasa sebagai beban, tapi sebagai bagian dari perjalanan yang kamu terima. Mengeluh seringkali membuatmu buta terhadap hal-hal sederhana yang sebenarnya berharga. Kamu terlalu fokus pada apa yang belum kamu miliki, sampai lupa bahwa ada banyak hal yang sudah kamu dapatkan. Waktu yang kamu punya, orang-orang yang masih ada di sekitarmu, kesempatan yang masih terbuka, meskipun tidak selalu terlihat jelas. Semua itu seringkali tenggelam di balik pikiran yang terus mencari kekurangan. Tapi saat kamu berhenti mengeluh, kamu mulai membuka kembali matamu terhadap hal-hal tersebut. Kamu mulai melihat bahwa hidup tidak hanya tentang mencapai sesuatu yang besar. Kadang hidup juga tentang menjaga apa yang sudah ada. Tentang menghargai momen kecil yang mungkin tidak akan terulang. Tentang menyadari bahwa tidak semua hal harus luar biasa untuk bisa berarti. Dan dari kesadaran itu muncul ketenangan yang berbeda. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Ketenangan yang tidak mudah goyah hanya karena satu hal tidak berjalan sesuai rencana. Kamu menjadi lebih stabil secara emosional.
Tidak terlalu tinggi saat senang dan tidak terlalu jatuh saat kecewa. Semua terasa lebih seimbang. Dan di dalam keseimbangan itu, kamu menemukan sesuatu yang selama ini mungkin kamu cari, yaitu perasaan damai yang tidak bergantung pada apa yang kamu miliki, tapi pada bagaimana kamu melihat apa yang sudah ada. Ini adalah perubahan yang sangat dalam meskipun terlihat sederhana. Karena saat kamu sudah sampai di titik ini, kamu tidak lagi mudah terbawa oleh tekanan luar. Kamu tidak lagi merasa harus terus mengejar sesuatu untuk merasa cukup. Kamu sudah cukup bahkan saat kamu masih dalam proses. Dan dari perasaan itulah kamu bisa terus melangkah tanpa harus dibebani oleh keluhan yang dulu selalu mengikutimu. Seiring kamu semakin terbiasa untuk tidak mengeluh, kamu juga akan mulai menyadari perubahan dalam cara kamu melihat orang lain dan hubungan yang kamu jalani. Dulu, mungkin kamu sering merasa tidak dimengerti, merasa orang lain tidak cukup peduli, atau merasa dunia tidak memberikan apa yang kamu harapkan. Perasaan itu seringkali membuatmu kecewa, dan tanpa sadar menjadi bahan keluhan yang terus kamu ulang. Kamu berharap orang lain bersikap sesuai dengan keinginanmu, memahami tanpa perlu dijelaskan, dan selalu hadir saat kamu membutuhkan. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Setiap orang punya dunianya sendiri, punya masalahnya sendiri, dan tidak selalu bisa memenuhi harapan yang kamu miliki. Saat kamu terus mengeluh tentang hal ini, kamu hanya akan semakin merasa sendirian. Bukan karena benar-benar tidak ada yang peduli, tapi karena fokusmu hanya tertuju pada apa yang tidak kamu dapatkan. Namun ketika kamu mulai berhenti mengeluh, perspektif itu perlahan berubah. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai harapanmu, termasuk dalam hubungan dengan orang lain. Kamu tidak lagi memaksakan ekspektasi yang terlalu tinggi. Kamu mulai menerima bahwa setiap orang memiliki batasannya masing-masing. Dan dari situ kamu belajar untuk tidak terlalu bergantung pada validasi dari luar. Ini bukan berarti kamu menjadi dingin atau menjauh dari orang lain. Justru sebaliknya, kamu menjadi lebih tulus dalam menjalin hubungan. Karena kamu tidak lagi memberi dengan harapan untuk selalu mendapatkan balasan yang sama. Kamu memberi karena kamu ingin memberi, bukan karena kamu menuntut sesuatu sebagai gantinya. Dan saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kamu tidak lagi langsung mengeluh atau merasa dikecewakan secara berlebihan. Kamu bisa menerima dengan lebih tenang. Kamu tidak lagi mengambil semuanya secara personal. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal tentang dirimu, bahwa sikap orang lain seringkali lebih berkaitan dengan apa yang mereka alami, bukan dengan siapa kamu. Pemahaman ini membuatmu lebih ringan dalam menjalani hubungan. Kamu tidak lagi membawa beban ekspektasi yang berlebihan. Kamu tidak lagi merasa harus selalu dimengerti untuk merasa cukup. Dan dari situ, hubungan yang kamu jalani pun terasa lebih sehat, lebih jujur, dan lebih tenang. Kamu juga menjadi lebih selektif dalam memilih apa yang benar-benar perlu kamu pikirkan. Kamu tidak lagi menghabiskan waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol, termasuk bagaimana orang lain melihatmu. Kamu mulai fokus pada bagaimana kamu bersikap, bagaimana kamu bertindak, dan bagaimana kamu menjaga dirimu sendiri. Dan tanpa kamu sadari, itu membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Bukan karena kamu menutup diri, tapi karena kamu tidak lagi mudah goyah oleh hal-hal di luar kendalimu. Saat kamu berhenti mengeluh, kamu tidak hanya memperbaiki hubungan dengan dirimu sendiri, tapi juga dengan orang lain. Karena kamu tidak lagi datang dengan beban keluhan, tapi dengan kesadaran dan penerimaan. Dan dari situlah, hubungan yang kamu bangun menjadi lebih dalam, bukan karena sempurna, tapi karena lebih nyata. Pada akhirnya, berhenti mengeluh bukan tentang mengubah hidupmu menjadi sesuatu yang sempurna, tapi tentang mengubah cara kamu menjalani hidup yang tidak sempurna itu dengan lebih sadar. Kamu mulai memahami bahwa hidup tidak pernah benar-benar bebas dari masalah. Selalu akan ada hal yang tidak sesuai harapan, selalu ada rencana yang tidak berjalan mulus, dan selalu ada momen di mana kamu merasa lelah. Tapi semua itu bukan alasan untuk terus mengeluh tanpa arah. Karena setiap keluhan yang kamu ulang hanya akan membuatmu semakin jauh dari ketenangan yang sebenarnya kamu cari. Di titik ini, kamu mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai sesuatu yang harus selalu kamu kendalikan, tapi sebagai sesuatu yang perlu kamu pahami. Kamu tidak lagi memaksakan segalanya berjalan sesuai keinginanmu. Kamu mulai memberi ruang untuk menerima apa yang tidak bisa kamu ubah. Dan pada saat yang sama, kamu tetap bertanggung jawab atas apa yang bisa kamu lakukan.
Inilah keseimbangan yang sebelumnya mungkin tidak kamu miliki. Keseimbangan antara menerima dan bertindak, antara melepaskan dan berusaha. Dan dari keseimbangan itu muncul ketenangan yang lebih dalam. Ketenangan yang tidak mudah terguncang oleh keadaan luar. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Kamu juga tidak lagi merasa hancur hanya karena satu kegagalan. Semua terasa lebih proporsional, lebih masuk akal, dan lebih mudah untuk kamu jalani. Ini bukan berarti kamu menjadi orang yang tidak peduli. Justru kamu menjadi lebih peduli tapi dengan cara yang lebih sehat. Kamu peduli tanpa harus terbebani. Kamu berusaha tanpa harus memaksakan. Kamu menerima tanpa harus menyerah. Semua itu membuat hidup terasa lebih ringan, meskipun secara nyata mungkin tidak banyak yang berubah di luar sana. Perubahan terbesar justru terjadi di dalam dirimu, dalam cara kamu berpikir, dalam cara kamu merasakan, dan dalam cara kamu merespon setiap hal yang datang. Kamu mulai menyadari bahwa selama ini, banyak penderitaan yang kamu rasakan bukan berasal dari kejadian itu sendiri, tapi dari cara kamu memprosesnya. Dan saat kamu berhenti mengeluh, kamu menghentikan sebagian besar sumber penderitaan itu. Bukan dengan menghindari masalah, tapi dengan tidak lagi memperbesarnya di dalam pikiranmu. Kamu menjadi lebih jernih, lebih fokus, dan lebih siap menghadapi apapun yang ada di depanmu. Tidak dengan keluhan, tapi dengan kesadaran. Tidak dengan penolakan, tapi dengan penerimaan. Dan dari situlah, kamu mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Cara yang mungkin tidak selalu mudah, tapi jauh lebih damai dibanding sebelumnya. Mungkin setelah semua yang kamu dengar, hidupmu belum langsung berubah hari ini. Masalah yang kamu hadapi masih ada, tantangan yang kamu rasakan masih sama, dan mungkin kamu masih membawa beban yang belum sepenuhnya bisa kamu lepaskan. Itu tidak apa-apa, karena perubahan yang sebenarnya memang tidak selalu terlihat dari luar. Perubahan seringkali dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Dari cara kamu berpikir, dari cara kamu melihat, dan dari cara kamu merespon apa yang terjadi dalam hidupmu. Saat kamu mulai berhenti mengeluh, mungkin tidak ada yang langsung berubah di sekitarmu. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Orang lain tetap bersikap seperti sebelumnya. Keadaan mungkin masih terasa sama. Tapi ada satu hal yang perlahan berubah, yaitu dirimu sendiri. Dan ketika dirimu berubah, cara kamu menjalani hidup pun ikut berubah. Hal-hal yang dulu terasa berat mulai terasa lebih ringan. Hal-hal yang dulu membuatmu marah mulai bisa kamu terima dengan lebih tenang. Dan hal-hal yang dulu membuatmu merasa tidak cukup mulai terlihat dengan cara yang berbeda. Kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa dijalani dengan damai. Bahwa kamu tidak harus menunggu semuanya baik-baik saja untuk bisa merasa cukup. Dan bahwa ketenangan tidak datang dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Semua itu dimulai dari satu keputusan kecil, yaitu berhenti mengeluh. Keputusan yang mungkin terlihat sepele, tapi memiliki dampak yang sangat besar jika kamu benar-benar menjalaninya. Karena setiap kali kamu memilih untuk tidak mengeluh, kamu sedang memilih untuk menjaga pikiranmu tetap jernih. Kamu sedang memilih untuk tidak menambah beban yang sebenarnya tidak perlu. Dan kamu sedang memilih untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih bijak. Perjalanan ini tidak harus sempurna. Kamu tidak harus selalu berhasil. Akan ada hari di mana kamu kembali merasa lelah, kembali ingin mengeluh, dan kembali merasa semuanya berat, dan itu wajar. Yang penting adalah kamu sadar, lalu perlahan kembali ke arah yang sudah kamu pilih. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil tetap berarti. Setiap usaha yang kamu lakukan tetap membawa perubahan meskipun tidak langsung terlihat. Jadi jika kamu merasa apa yang kamu dengar hari ini relate dengan hidupmu, simpan ini sebagai pengingat bahwa kamu tidak harus mengubah semuanya sekaligus. Cukup mulai dari satu hal sederhana, berhenti mengeluh dan mulai melihat hidup dengan cara yang lebih jernih. Jika kamu ingin terus belajar memahami hidup dengan lebih tenang dan lebih kuat, kamu bisa kembali ke sini kapan saja. Dan jika kamu merasa ini bisa membantu orang lain, bagikan kepada mereka yang mungkin sedang membutuhkan. Karena kadang, satu sudut pandang baru bisa mengubah cara seseorang menjalani hidupnya. Pernah tidak kamu merasa hidup ini seperti tidak pernah benar-benar memberi jeda?
Seolah baru saja kamu mencoba bernapas lebih tenang, tiba-tiba datang lagi masalah baru yang memaksa pikiranmu kembali berisik. Kamu bilang pada dirimu sendiri, nanti saja aku akan tenang kalau semuanya sudah selesai. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi diam-diam menjadi jebakan yang membuatmu terus menunda rasa damai. Karena kenyataannya dan semuanya selesai itu hampir tidak pernah benar-benar terjadi. Ada saja hal yang kurang, ada saja yang tidak sesuai rencana, ada saja yang membuat hatimu kembali gelisah. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai hidup dalam kondisi menunggu. Menunggu keadaan membaik. Menunggu orang lain berubah. Menunggu hidup terasa lebih ringan. Padahal semakin lama kamu menunggu, semakin kamu merasa lelah. Mungkin kamu pernah melihat orang lain terlihat begitu tenang, seolah hidup mereka baik-baik saja. Dan kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa mereka bisa setenang itu sementara aku tidak? Apakah mereka tidak punya masalah? Atau mereka hanya lebih beruntung? Atau mungkin ada sesuatu yang mereka pahami tapi belum kamu sadari? Karena jika kamu jujur, yang membuatmu lelah bukan hanya masalah itu sendiri, tapi pikiranmu yang tidak pernah berhenti memikirkan kemungkinan buruk, perasaanmu yang terus bereaksi terhadap hal-hal di luar kendalimu, dan harapanmu yang terlalu sering bergantung pada sesuatu yang tidak pasti. Kamu ingin tenang, tapi kamu mencarinya di tempat yang salah. Kamu mencarinya di keadaan yang sempurna, di orang yang selalu mengerti, di masa depan yang kamu bayangkan akan lebih baik. Padahal semua itu rapuh. Semua itu bisa berubah kapan saja tanpa kamu bisa menghentikannya. Dan mungkin inilah bagian yang paling jarang disadari banyak orang. Bahwa ketenangan itu bukan sesuatu yang datang ketika hidup sudah rapi. Bukan hadiah dari dunia luar. Bukan hasil dari semua masalah yang akhirnya hilang. Ketenangan adalah sesuatu yang harus kamu bangun. Pelan-pelan, diam-diam. Dari cara kamu berpikir, dari cara kamu merespon, dari cara kamu menerima hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Dan di video ini, kamu akan mulai melihat satu hal yang mungkin akan mengubah cara pandangmu selamanya. Bahwa selama ini bukan hidup yang membuatmu tidak tenang, tapi cara kamu memahami hidup itu sendiri. Jika kamu bisa bertahan sampai akhir video ini, kamu tidak hanya akan merasa lebih tenang, kamu akan mengerti kenapa selama ini kamu selalu merasa lelah, dan bagaimana akhirnya kamu bisa berhenti menunggu, lalu mulai membangun ketenangan itu sendiri. Setelah kamu mulai menyadari bahwa selama ini kamu terlalu sering menunggu ketenangan datang dari luar, mungkin muncul pertanyaan yang lebih dalam di dalam dirimu. Jika bukan dari luar, lalu sebenarnya dari mana ketenangan itu berasal? Dan kenapa sebagian orang bisa terlihat lebih stabil, sementara yang lain terus merasa gelisah meskipun situasinya tidak jauh berbeda? Jawabannya seringkali tidak terletak pada keadaan, melainkan pada cara seseorang memandang keadaan itu sendiri. Dua orang bisa berada di situasi yang sama, menghadapi masalah yang mirip, tapi merasakan beban yang sangat berbeda. Bukan karena hidup memperlakukan mereka secara berbeda, tapi karena cara mereka merespons yang tidak sama. Kita sering tidak sadar bahwa pikiran kita memiliki kebiasaan memperbesar hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Kita memikirkan kemungkinan terburuk, mengulang kejadian yang sudah lewat, membayangkan skenario yang bahkan belum tentu nyata. Dan semua itu terasa begitu nyata di dalam kepala kita, seolah-olah sedang benar-benar terjadi. Di titik ini banyak orang mulai kehilangan energi bukan karena realita, tapi karena bayangan yang mereka ciptakan sendiri. Kita menjadi lelah sebelum benar-benar menghadapi apapun. Kita merasa kalah bahkan sebelum mencoba, dan tanpa sadar kita membiarkan pikiran kita menjadi sumber kekacauan terbesar dalam hidup kita. Padahal jika kita berhenti sejenak dan melihat dengan jernih, sebagian besar dari apa yang kita takutkan belum tentu terjadi. Sebagian besar dari apa yang kita khawatirkan tidak benar-benar hadir saat ini. Tapi tubuh kita tetap merespons seolah itu nyata. Jantung berdebar, pikiran berputar tanpa arah, dan ketenangan terasa semakin jauh. Disinilah pentingnya memahami satu hal sederhana tapi sering diabaikan. Bahwa tidak semua yang muncul di pikiranmu adalah kebenaran. Tidak semua yang kamu rasakan harus langsung kamu percaya. Dan tidak semua yang kamu takutkan harus kamu ikuti. Ketenangan mulai terbentuk ketika kamu bisa memberi jarak antara dirimu dan pikiranmu. Bukan berarti kamu mengabaikannya, tapi kamu tidak lagi langsung terbawa arus. Kamu mulai mengamati, menyadari, dan memilih respon dengan lebih sadar. Mungkin awalnya terasa sulit, karena selama ini kamu terbiasa bereaksi cepat,
terbiasa mengikuti emosi tanpa jeda. Tapi justru di dalam jeda itulah ketenangan mulai tumbuh. Di momen kecil ketika kamu memilih untuk tidak langsung bereaksi, di saat kamu menarik napas dan berkata dalam hati, "Aku tidak harus terburu-buru merespons ini." Dan dari situlah perlahan kamu akan melihat perubahan, bukan pada dunia di sekitarmu, tapi pada dirimu sendiri. Dan ketika dirimu mulai berubah, cara kamu melihat hidup pun ikut berubah. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan karena hidupmu tiba-tiba menjadi mudah, tapi karena kamu tidak lagi membiarkan pikiranmu mengendalikan seluruh hidupmu. Ketika kamu mulai memahami bahwa pikiran tidak selalu harus diikuti, ada satu kesadaran baru yang perlahan muncul di dalam dirimu. Kesadaran bahwa selama ini kamu terlalu cepat bereaksi, terlalu cepat menyimpulkan, dan terlalu cepat membiarkan emosi mengambil alih arah hidupmu. Kita hidup di dunia yang bergerak sangat cepat. Segala sesuatu terasa mendesak. Pesan harus segera dibalas. Masalah harus segera diselesaikan. Perasaan harus segera dilampiaskan. Dan tanpa kita sadari, kita kehilangan satu hal penting, yaitu ruang. Ruang untuk berhenti sejenak. Ruang untuk berpikir. Ruang untuk tidak langsung merespons. Padahal justru di dalam ruang itulah ketenangan dibangun. Bukan saat semuanya diam di luar, tapi saat kamu mampu menciptakan jeda di dalam dirimu sendiri. Bayangkan setiap emosi seperti gelombang, datang dengan kuat, terasa nyata, dan seringkali membuatmu ingin langsung bertindak. Tapi seperti semua gelombang, emosi juga punya sifat yang sama. Ia making, dan kemudian turun. Masalahnya, kita sering bereaksi di puncak gelombang itu. Saat emosi sedang paling kuat, saat pikiran sedang paling tidak jernih, dan keputusan yang diambil di momen itu seringkali bukan keputusan terbaik. Disinilah latihan stoik menjadi sangat relevan. Bukan untuk menekan emosi, bukan untuk menjadi dingin tanpa rasa, tapi untuk belajar menunda reaksi. Karena ada perbedaan besar antara merasakan dan bertindak. Kamu boleh marah, kamu boleh kecewa, kamu boleh merasa tidak adil, tapi kamu tidak harus langsung melakukan sesuatu karena perasaan itu. Ketika kamu mulai memberi jarak antara emosi dan tindakan, kamu mulai mengambil kembali kendali atas dirimu. Kamu tidak lagi menjadi reaksi otomatis dari dunia luar, tapi menjadi seseorang yang memilih bagaimana harus bersikap. Mungkin di awal kamu akan gagal, kamu masih akan terbawa emosi, masih akan bereaksi berlebihan. Dan itu wajar, karena kamu sedang belajar sesuatu yang selama ini tidak pernah kamu latih. Tapi setiap kali kamu berhasil menahan diri beberapa detik lebih lama, setiap kali kamu memilih diam daripada langsung membalas, setiap kali kamu berpikir sebelum bertindak, disitulah kamu sedang membangun sesuatu yang sangat berharga, yaitu kendali atas dirimu sendiri. Dan dari kendali itulah ketenangan mulai tumbuh. Bukan ketenangan yang rapuh, bukan ketenangan yang bergantung pada keadaan, tapi ketenangan yang tetap ada bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai keinginan. Karena pada akhirnya, dunia mungkin tetap kacau. Orang lain mungkin tetap mengecewakan. Keadaan mungkin tetap tidak sempurna. Tapi kamu tidak lagi ikut menjadi bagian dari kekacauan itu. Dan itu adalah awal dari perubahan yang sebenarnya. Seiring kamu mulai belajar memberi jeda antara emosi dan tindakan, ada satu kesalahpahaman yang perlahan perlu kamu luruskan. Bahwa menjadi tenang bukan berarti menjadi orang yang tidak punya perasaan. Banyak orang berpikir bahwa ketenangan adalah kondisi di mana seseorang tidak lagi marah, tidak lagi sedih, tidak lagi kecewa. Seolah-olah menjadi tenang berarti menjadi kebal terhadap semua rasa itu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ketenangan yang sejati bukan tentang menghilangkan emosi, tapi tentang bagaimana kamu berhubungan dengan emosi itu sendiri. Kamu tetap manusia. Kamu tetap akan merasakan sakit ketika disakiti. Kamu tetap akan merasa kecewa ketika harapan tidak terpenuhi. Dan kamu tetap bisa merasa marah ketika sesuatu terasa tidak adil. Semua itu normal. Semua itu bagian dari menjadi manusia. Yang membedakan adalah apakah kamu tenggelam di dalamnya, atau kamu mampu berdiri sambil merasakannya. Ada perbedaan besar antara merasakan emosi dan kehilangan diri karena emosi. Ketika kamu tenggelam, kamu kehilangan arah. Kamu berkata atau melakukan sesuatu yang nantinya kamu sesali. Dan setelah semuanya berlalu, kamu merasa lebih lelah dari sebelumnya. Tapi ketika kamu tetap sadar di tengah emosi, kamu mulai melihat perasaan itu seperti sesuatu yang datang dan pergi. Bukan sesuatu yang harus kamu pegang erat.
bukan sesuatu yang harus menentukan siapa kamu. Bayangkan kamu sedang berdiri di tengah hujan. Kamu tidak bisa menghentikan hujan itu. Tapi kamu bisa memilih apakah kamu akan panik, berlari tanpa arah, atau tetap berjalan dengan tenang sampai hujan itu reda. Emosi bekerja dengan cara yang mirip. Kamu tidak selalu bisa menghentikannya datang. Tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu akan bersikap ketika itu terjadi. Dan disitulah ketenangan mulai terasa lebih nyata. Bukan karena kamu tidak lagi merasakan apa-apa, tapi karena kamu tidak lagi dikendalikan oleh apa yang kamu rasakan. Ini bukan proses yang instan. Kadang kamu akan tetap terpancing, kadang kamu akan tetap bereaksi, dan itu tidak membuatmu gagal. Justru setiap momen itu adalah kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang dirimu sendiri, tentang batasmu, tentang pola yang selama ini kamu ulangi tanpa sadar. Semakin kamu mengenal dirimu, semakin kamu tahu kapan harus berhenti, kapan harus diam, dan kapan harus membiarkan sesuatu berlalu begitu saja. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, kamu tidak lagi takut pada emosimu sendiri. Karena kamu tahu bahwa apapun yang kamu rasakan, itu tidak akan menghancurkanmu. Selama kamu tidak menyerahkan kendali atas dirimu kepadanya, di titik itu, ketenangan bukan lagi sesuatu yang kamu cari, tapi sesuatu yang mulai tumbuh dari dalam dirimu. Ketika kamu mulai tidak lagi dikendalikan oleh emosi, kamu akan dihadapkan pada satu pelajaran yang lebih dalam. Pelajaran yang seringkali terasa tidak nyaman, yaitu menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup harus berjalan sesuai keinginanmu. Selama ini, mungkin tanpa sadar kamu menyusun banyak harapan tentang bagaimana orang lain seharusnya bersikap, tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan, tentang bagaimana hasil seharusnya sesuai dengan usaha yang sudah kamu berikan. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan itu, kamu merasa kecewa, merasa tidak adil, merasa hidup memperlakukanmu dengan tidak semestinya. Padahal masalahnya bukan selalu pada kenyataan, tapi pada ekspektasi yang terlalu kaku. Kita sering lupa bahwa dunia tidak punya kewajiban untuk mengikuti keinginan kita. Orang lain tidak selalu akan bertindak sesuai harapan kita, dan hasil tidak selalu mencerminkan usaha dengan cara yang kita bayangkan. Ketika kamu terus memaksakan ekspektasi itu, kamu seperti mencoba mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa kamu kendalikan. Dan semakin kamu memaksakan, semakin kamu merasa lelah. Disinilah banyak orang kehilangan ketenangan, bukan karena hidup terlalu keras, tapi karena mereka terus melawan kenyataan yang sudah terjadi. Padahal menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah keberanian untuk melihat sesuatu apa adanya, tanpa menambah cerita, tanpa memutar ulang penyesalan, tanpa menyiksa diri dengan seandainya. Menerima berarti kamu berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Perubahan kecil dalam cara berpikir ini punya dampak yang besar, karena kamu tidak lagi terjebak di masa lalu, dan tidak lagi terobsesi mengontrol sesuatu yang tidak bisa diubah. Kamu mulai berdiri di realita, di saat ini, dengan apa yang benar-benar ada, dan dari titik itulah ketenangan mulai terasa lebih nyata, karena kamu tidak lagi melawan arus yang tidak bisa kamu hentikan. Bayangkan kamu sedang berenang melawan arus yang sangat kuat. Semakin kamu melawan, semakin energimu terkuras, dan pada akhirnya kamu hanya merasa semakin lelah. Tapi ketika kamu berhenti melawan dan mulai mengikuti arus dengan arah yang lebih bijak, kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk hal yang sia-sia. Kamu mulai bergerak dengan lebih efektif, dengan lebih sadar. Begitu juga dengan hidup. Ada hal-hal yang memang harus kamu perjuangkan, tapi ada juga hal-hal yang harus kamu lepaskan. Dan kebijaksanaan terletak pada kemampuan untuk membedakan keduanya. Ketika kamu tahu mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang harus diterima, kamu tidak lagi menghabiskan energi pada hal yang salah. Dan disitulah ketenangan mulai terbentuk dengan lebih kuat, bukan karena hidupmu menjadi mudah, tapi karena kamu berhenti membuatnya menjadi lebih berat dari yang seharusnya. Setelah kamu mulai memahami arti menerima, ada satu kebiasaan lain yang diam-diam sering mencuri ketenanganmu tanpa kamu sadari, yaitu kebiasaan memikirkan terlalu banyak hal yang sebenarnya berada di luar kendalimu. Kita sering terjebak dalam pikiran tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tentang bagaimana masa depan akan berjalan, tentang kemungkinan-kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Semua itu terasa penting di dalam kepala, seolah-olah jika kita terus memikirkannya, kita akan menemukan jawaban.
Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semakin kamu memikirkan hal-hal di luar kendalimu, semakin pikiranmu menjadi penuh, semakin emosimu menjadi tidak stabil, dan semakin jauh kamu dari rasa tenang itu sendiri. Ada satu kenyataan sederhana yang sering sulit diterima, bahwa tidak semua hal layak untuk dipikirkan terlalu dalam. Tidak semua opini orang lain menentukan nilai dirimu. Tidak semua kemungkinan masa depan harus kamu pecahkan hari ini. Dan tidak semua hal yang kamu takutkan benar-benar akan terjadi. Tapi pikiran kita sering bekerja seperti mesin tanpa rem. Terus berputar, terus mencari kepastian. Terus mencoba mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa dikendalikan. Di titik ini, kamu perlu mulai bertanya pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Atau ini hanya sesuatu yang aku pikirkan tanpa bisa aku ubah? Jika jawabannya adalah tidak bisa dikendalikan, maka kamu sedang menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak akan pernah memberi hasil. Ketenangan mulai tumbuh ketika kamu berani membatasi perhatianmu. Bukan berarti kamu menjadi tidak peduli, tapi kamu menjadi lebih bijak dalam memilih apa yang pantas mendapatkan energimu. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah ruang. Jika kamu mengisinya dengan terlalu banyak hal yang tidak perlu, maka tidak ada ruang tersisa untuk hal-hal yang benar-benar penting. Tapi ketika kamu mulai menyaring, mulai memilih, mulai berkata ini tidak perlu aku pikirkan sekarang, ruang itu perlahan menjadi lebih lapang. Dan di dalam kelapangan itulah ketenangan mulai terasa. Ini adalah latihan yang sederhana, tapi tidak mudah, karena kamu harus melawan kebiasaan lamamu sendiri. Kebiasaan untuk overthinking, kebiasaan untuk mencari kepastian di hal yang tidak pasti, kebiasaan untuk merasa harus mengontrol segalanya. Namun setiap kali kamu berhasil mengalihkan fokusmu kembali ke hal yang bisa kamu lakukan, sekecil apapun itu, kamu sedang melatih dirimu untuk hidup lebih sadar. Kamu mulai memusatkan energi pada tindakan nyata, bukan pada kekhawatiran yang tidak berujung. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, pikiranmu tidak lagi terasa sesak seperti sebelumnya. Karena kamu tidak lagi membawa beban yang sebenarnya tidak perlu kamu bawa. Dan dari situlah ketenangan mulai tumbuh dengan lebih ringan, lebih stabil, dan lebih nyata dalam kehidupanmu sehari-hari. Ketika kamu mulai mampu membedakan mana yang berada dalam kendalimu dan mana yang tidak, ada satu langkah berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu belajar melepaskan. Melepaskan bukan hal yang mudah, karena seringkali yang kita lepaskan bukan hanya sesuatu di luar diri kita, tapi juga bagian dari ego kita sendiri. Kita ingin dipahami, kita ingin dihargai, kita ingin dianggap benar. Dan ketika semua itu tidak kita dapatkan, ada dorongan kuat untuk mempertahankan, menjelaskan, bahkan memaksakan agar orang lain melihat dari sudut pandang kita. Tapi semakin kamu memaksakan itu, semakin kamu kehilangan ketenangan. Ada banyak konflik dalam hidup yang sebenarnya tidak perlu terjadi, bukan karena masalahnya besar, tapi karena kita tidak mau melepaskan keinginan untuk selalu benar. Kita ingin menang dalam perdebatan, kita ingin kata terakhir, kita ingin orang lain mengakui bahwa kita tidak salah. Padahal jika dilihat lebih dalam, semua itu jarang benar-benar memberikan kedamaian. Yang ada justru rasa lelah, hubungan yang menjadi renggang, dan pikiran yang terus berputar setelah semuanya selesai. Disinilah kamu mulai belajar satu bentuk kekuatan yang jarang dipahami banyak orang, bahwa tidak semua hal harus kamu perjuangkan sampai titik terakhir. Kadang, melepaskan adalah bentuk kendali yang paling tinggi. Melepaskan keinginan untuk selalu dimengerti. Melepaskan kebutuhan untuk selalu dibenarkan. Melepaskan harapan bahwa semua orang akan memperlakukanmu dengan cara yang sama seperti kamu memperlakukan mereka. Ketika kamu berhenti menggantungkan ketenanganmu pada respons orang lain, kamu mulai mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Bayangkan selama ini ketenanganmu seperti dititipkan pada orang lain. Jika mereka bersikap baik, kamu tenang. Jika mereka mengecewakan, kamu hancur. Itu bukan ketenangan, itu ketergantungan. Dan selama kamu masih bergantung pada sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol, ketenanganmu akan selalu rapuh. Maka perlahan kamu belajar menarik kembali semuanya ke dalam dirimu. Bukan dengan menjadi dingin, bukan dengan menjauh dari semua orang, tapi dengan memahami bahwa kamu tidak bisa mengatur bagaimana orang lain berpikir dan bertindak. Yang bisa kamu atur hanyalah bagaimana kamu merespons mereka. Dan disitulah kebebasan mulai terasa.
Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan ketika seseorang tidak memahami kamu. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan dirimu kepada semua orang. Kamu tidak lagi merasa perlu memenangkan setiap situasi, karena kamu mulai menyadari bahwa menjaga ketenangan jauh lebih penting daripada membuktikan sesuatu. Ini bukan berarti kamu menjadi lemah. Justru sebaliknya, butuh kekuatan besar untuk memilih diam ketika kamu bisa membalas. Butuh kedewasaan untuk memilih pergi ketika kamu bisa bertahan dalam konflik yang tidak sehat. Dan butuh kesadaran tinggi untuk berkata dalam hati, ini tidak layak mengganggu ketenanganku. Dan setiap kali kamu berhasil melepaskan hal-hal yang tidak perlu, kamu sedang meringankan dirimu sendiri. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tapi karena kamu tidak lagi membawa beban yang seharusnya tidak pernah kamu pikul sejak awal. Ketika kamu mulai terbiasa melepaskan hal-hal yang tidak perlu, kamu akan menemukan satu kekuatan lain yang sering diremehkan, yaitu kekuatan dalam diam. Banyak orang mengira diam adalah kelemahan. Seolah-olah jika kamu tidak bereaksi berarti kamu tidak punya keberanian. Seolah-olah jika kamu tidak membalas berarti kamu kalah. Padahal tidak semua hal layak untuk ditanggapi. Dan tidak semua situasi membutuhkan respon darimu. Ada banyak energi yang terbuang hanya karena kita merasa harus mengatakan sesuatu, harus menjelaskan, harus membela diri, harus membalas setiap kata yang tidak menyenangkan. Tanpa kita sadari, kita masuk ke dalam permainan yang tidak pernah benar-benar memberi kita ketenangan. Bayangkan setiap konflik kecil yang kamu tanggapi seperti api kecil. Semakin kamu meniupnya dengan reaksi, semakin besar api itu, semakin sulit dipadamkan. Tapi ketika kamu memilih diam, ketika kamu tidak memberi bahan bakar pada api itu, perlahan api itu akan padam dengan sendirinya. Diam bukan berarti kamu tidak punya suara. Diam adalah pilihan sadar untuk tidak membuang energi pada hal yang tidak penting. Ini adalah bentuk kedewasaan, di mana kamu tidak lagi merasa perlu hadir di setiap perdebatan, tidak lagi merasa harus ikut dalam setiap konflik, dan tidak lagi merasa harus membuktikan dirimu kepada semua orang. Ada ketenangan yang sangat dalam ketika kamu mulai memahami ini. Kamu tidak lagi terganggu oleh komentar kecil. Kamu tidak lagi terpancing oleh provokasi yang tidak berarti. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu kepada orang yang memang tidak berniat memahami. Karena kamu tahu, tidak semua orang datang untuk mengerti. Beberapa hanya datang untuk berkomentar. Dan kamu tidak harus merespon semuanya. Ketika kamu memilih diam di waktu yang tepat, kamu sedang menjaga batas dirimu. Kamu sedang melindungi energi yang kamu miliki. Dan kamu sedang memberi ruang bagi dirimu untuk tetap stabil. Ini bukan tentang menghindari masalah. Ini tentang memilih mana yang benar-benar layak untuk kamu hadapi. Karena jika kamu mencoba merespon semua hal, kamu akan kelelahan sebelum benar-benar menghadapi hal yang penting. Orang yang tenang bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi konflik, tapi orang yang tahu konflik mana yang layak dihadapi, dan disitulah kekuatan dia menjadi sangat berharga. Ia tidak terlihat mencolok, remeh dan selalu dipahami orang lain. Tapi dampaknya sangat besar pada dirimu sendiri. Karena setiap kali kamu memilih untuk tidak bereaksi secara berlebihan, kamu sedang melatih dirimu untuk tetap stabil. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin kamu merasakan bahwa ketenangan itu bukan sesuatu yang jauh. Ia berada, tumbuh, dan menguat di dalam dirimu sendiri. Setelah kamu mulai memahami kekuatan dalam diam, kamu akan menyadari bahwa ketenangan tidak hanya dibentuk dari keputusan besar. Justru lebih sering ia dibangun dari hal-hal kecil yang kamu lakukan setiap hari. Cara kamu bangun di pagi hari, cara kamu berbicara pada dirimu sendiri, cara kamu menyikapi hal-hal kecil yang tidak berjalan sesuai rencana. Semua itu terlihat sepele, tapi diam-diam membentuk kondisi batinmu. Banyak orang mencari perubahan besar, mencari momen besar yang bisa langsung membuat hidup mereka terasa lebih baik. Padahal ketenangan jarang datang dari sesuatu yang besar. Ia datang dari konsistensi, dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Misalnya saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, apakah kamu langsung mengeluh? Atau kamu berhenti sejenak dan mencoba melihat dengan lebih jernih? Saat kamu melakukan kesalahan, apakah kamu langsung menyalahkan diri sendiri tanpa henti? Atau kamu belajar menerima dan memperbaiki tanpa menghancurkan dirimu sendiri? Saat kamu merasa cemas, apakah kamu membiarkan pikiranmu berlari tanpa arah? Atau kamu menarik napas dan kembali ke apa yang bisa kamu lakukan saat ini?
Pilihan-pilihan kecil seperti itu mungkin tidak terasa signifikan dalam satu hari, tapi jika diulang terus-menerus, ia akan membentuk cara berpikirmu, dan pada akhirnya membentuk siapa dirimu. Ketenangan bukan hasil dari satu keputusan besar yang kamu ambil sekali saja. Ia adalah hasil dari ratusan keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Dan disinilah banyak orang tidak sabar. Mereka ingin langsung merasa tenang, ingin langsung bebas dari kecemasan. Padahal semua itu butuh proses. Seperti membangun otot, kamu tidak bisa hanya berlatih sekali lalu berharap hasilnya langsung terlihat. Kamu perlu konsistensi, perlu kesabaran. Perlu menerima bahwa perubahan membutuhkan waktu. Begitu juga dengan ketenangan. Setiap kali kamu memilih untuk tidak bereaksi berlebihan, setiap kali kamu memilih untuk menerima daripada melawan, setiap kali kamu memilih untuk fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan, kamu sedang melatih otot mental dalam dirimu. Dan semakin sering kamu melatihnya, semakin kuat dirimu dalam menghadapi situasi yang sulit. Mungkin awalnya kamu masih sering gagal, masih sering terbawa emosi, masih sering overthinking, dan itu tidak apa-apa, karena yang penting bukan kesempurnaan, tapi kemajuan. Setiap langkah kecil tetap berarti, setiap usaha untuk menjadi lebih sadar tetap berharga, dan perlahan, tanpa kamu sadari, hal-hal yang dulu terasa sangat mengganggu, mulai terasa biasa saja. Hal-hal yang dulu membuatmu gelisah berhari-hari, kini hanya lewat sebentar. Bukan karena hidupmu berubah drastis, tapi karena kamu yang berubah. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu akan menyadari satu hal yang sederhana tapi dalam, bahwa ketenangan bukan sesuatu yang kamu tunggu, tapi sesuatu yang kamu bangun. Sedikit demi sedikit, setiap hari, melalui pilihan-pilihan kecil yang mungkin tidak dilihat orang lain, tapi sangat terasa dalam hidupmu sendiri. Ketika kamu mulai merasakan bahwa kebiasaan kecil benar-benar mengubah cara kamu menghadapi hidup, ada satu perspektif lain yang perlahan akan terbuka. Perspektif tentang bagaimana sebenarnya orang-orang yang terlihat tenang menjalani hidup mereka. Seringkali kita melihat seseorang yang tampak begitu stabil, tenang dalam berbicara, tidak mudah terpancing, tidak terlihat panik meskipun berada di situasi yang sulit. Lalu kita berpikir bahwa mungkin hidup mereka memang lebih mudah, tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Banyak dari mereka justru telah melalui berbagai hal yang tidak mudah. Kegagalan, kehilangan, kekecewaan, hal-hal yang mungkin juga pernah kamu rasakan. Perbedaannya bukan pada apa yang mereka alami, tapi pada bagaimana mereka belajar dari pengalaman itu. Mereka tidak lagi menganggap setiap masalah sebagai sesuatu yang harus dilawan dengan emosi. Mereka tidak lagi membiarkan hal kecil mengganggu pikiran mereka terlalu lama. Dan yang paling penting, mereka tidak lagi membawa semua beban itu ke dalam diri mereka setiap hari. Ada satu kebiasaan yang sering tidak terlihat dari orang-orang seperti ini, yaitu kemampuan untuk melepaskan beban setelah hari selesai. Banyak dari kita masih membawa masalah kemarin ke hari ini, membawa kekhawatiran hari ini ke hari esok, sehingga pikiran kita tidak pernah benar-benar beristirahat. Tapi orang yang tenang belajar untuk berhenti. Mereka tahu kapan harus memikirkan sesuatu, dan kapan harus membiarkannya pergi. Mereka tidak terus mengulang kejadian yang sudah lewat, tidak terus menyalahkan diri sendiri, dan tidak terus memikirkan hal yang sudah tidak bisa diubah. Ini bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tahu bahwa terus memikirkan hal yang sama tidak akan mengubah apapun. Ada kedewasaan dalam cara mereka memandang hidup. Mereka memahami bahwa tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Tidak semua masalah harus dipikirkan sepanjang waktu, dan tidak semua hal layak untuk mengganggu ketenangan mereka. Kamu juga bisa belajar hal yang sama, bukan dengan menghindari masalah, tapi dengan mengatur bagaimana kamu berinteraksi dengan masalah itu. Kamu bisa mulai dengan hal sederhana, memberi batas waktu untuk berpikir, menghentikan pikiran ketika mulai berputar tanpa arah, dan mengingatkan dirimu bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik untuk hari ini. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan tentang hidup tanpa masalah, tapi tentang bagaimana kamu tidak membawa semua masalah itu ke dalam dirimu sepanjang waktu. Dan ketika kamu mulai bisa meletakkan beban itu, walaupun hanya untuk sementara, kamu memberi kesempatan pada dirimu untuk bernapas, untuk merasa lebih ringan, untuk melihat hidup dengan lebih jernih. Dan disitulah kamu mulai memahami satu hal yang penting, bahwa orang yang tenang bukanlah orang yang hidupnya tanpa beban,
tapi orang yang tahu kapan harus memikulnya dan kapan harus meletakkannya. Ketika kamu mulai memahami bahwa ketenangan bukan tentang menghilangkan beban, tapi tentang bagaimana kamu membawanya, ada satu kesadaran terakhir yang menjadi kunci dari semuanya, yaitu bahwa ketenangan pada akhirnya adalah sebuah keputusan, bukan keputusan besar yang diambil sekali lalu selesai, tapi keputusan kecil yang kamu ambil berulang kali setiap hari. Keputusan untuk tidak bereaksi berlebihan, keputusan untuk tidak larut dalam pikiran yang tidak perlu, keputusan untuk menerima apa yang tidak bisa kamu ubah, dan keputusan untuk tetap melangkah meskipun keadaan tidak ideal. Seringkali kita berpikir bahwa kita akan berubah ketika keadaan berubah, bahwa kita akan lebih tenang ketika hidup sudah lebih baik, tapi yang jarang disadari adalah bahwa perubahan justru dimulai dari dalam. Kamu tidak perlu menunggu hidupmu rapi untuk mulai merasa damai. Kamu tidak perlu menunggu semua orang mengerti kamu untuk merasa cukup. Dan kamu tidak perlu menunggu semua masalah selesai untuk mulai bernapas lebih tenang. Karena jika kamu terus menunggu itu semua, kamu akan terus menunda ketenanganmu sendiri. Keputusan untuk tenang seringkali muncul di momen-momen sederhana. Saat kamu memilih untuk tidak membalas pesan dengan emosi. Saat kamu memilih untuk berhenti memikirkan sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Saat kamu memilih untuk menerima kenyataan meskipun tidak sesuai harapan. Momen-momen itu terlihat kecil, tapi dampaknya besar, karena setiap keputusan kecil itu membentuk kebiasaan, dan kebiasaan itu membentuk dirimu. Di titik ini, kamu mulai menyadari bahwa ketenangan bukan lagi sesuatu yang jauh. Ia bukan sesuatu yang harus kamu kejar kemana-mana, yang terkena tersembunyi di masa depan. Ia ada di dalam pilihan yang kamu ambil sekarang. Memang tidak selalu mudah. Ada hari di mana kamu akan kembali merasa gelisah. Ada momen di mana kamu kembali terbawa emosi, dan itu tidak membuat semua usahamu sia-sia, karena proses ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih sadar dari sebelumnya. Setiap kali kamu jatuh dan kembali mencoba, setiap kali kamu sadar dan memperbaiki, kamu sedang memperkuat dirimu. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, hal-hal yang dulu terasa berat, mulai terasa lebih ringan. Bukan karena hidupmu berubah drastis, tapi karena kamu tidak lagi memandangnya dengan cara yang sama. Dan disitulah kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Sebuah kestabilan yang tidak mudah terguncang. Karena kamu tahu, apapun yang terjadi di luar sana, kamu tetap punya kendali atas dirimu sendiri. Dan itu lebih dari cukup untuk membuatmu tetap berdiri dengan tenang. Pada akhirnya, setelah semua yang kamu pahami, mungkin kamu mulai melihat hidup dengan cara yang sedikit berbeda. Tidak lagi sebagai sesuatu yang harus selalu berjalan sesuai keinginanmu. Tidak lagi sebagai sesuatu yang harus selalu kamu kontrol sepenuhnya. Tapi sebagai sesuatu yang bisa kamu jalani dengan lebih sadar. Kamu mulai mengerti bahwa selama ini bukan hidup yang terlalu berat, tapi cara kamu memikulnya yang membuatnya terasa berat. Kamu terlalu sering menunggu. Menunggu keadaan berubah. Menunggu orang lain mengerti. Menunggu waktu yang tepat untuk merasa tenang. Padahal waktu yang tepat itu tidak pernah benar-benar datang. Yang ada hanyalah sekarang. Momen ini, di mana kamu bisa memilih bagaimana kamu akan berpikir, bagaimana kamu akan merespons, dan bagaimana kamu akan menjalani hidupmu. Ketenangan tidak datang dari luar. Ia tidak dikirim oleh keadaan, tidak diberikan oleh orang lain, dan tidak muncul begitu saja ketika semua masalah selesai. Ketenangan dibangun dari kesadaran kecil setiap hari, dari keputusan sederhana untuk tidak bereaksi berlebihan, dari keberanian untuk menerima apa yang tidak bisa diubah, dan dari kebijaksanaan untuk fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Mungkin perjalanan ini tidak mudah, mungkin kamu masih akan jatuh, masih akan merasa gelisah, masih akan kehilangan arah di beberapa titik, tapi itu tidak apa-apa, karena setiap kali kamu kembali sadar, setiap kali kamu memilih untuk mencoba lagi, kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar ketenangan sesaat. Kamu sedang membangun fondasi dalam dirimu, yang tidak mudah runtuh, yang tidak bergantung pada dunia luar, yang tetap ada bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Dan jika ada satu hal yang bisa kamu ingat dari semua ini, ingatlah bahwa kamu tidak perlu menunggu hidup menjadi mudah untuk merasa damai. Kamu hanya perlu mulai dari sekarang, dari hal kecil, dari cara kamu melihat hidup hari ini.
Jika kamu merasa apa yang kamu dengar ini dekat dengan hidupmu, simpan video ini agar kamu bisa kembali kapanpun kamu mulai merasa kehilangan arah. Bagikan kepada seseorang yang mungkin juga sedang berjuang dalam diam. Dan jika kamu ingin terus belajar membangun ketenangan dari dalam, kamu bisa tetap bersama di channel ini. Karena perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih sadar, sedikit demi sedikit, setiap hari.